F. Aspek hukum digital dan e-commerce. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. E-commerce, fintech, transaksi digital, dan platform online kini menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, diperlukan hukum digital dan e-commerce untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi para pihak dalam transaksi elektronik. Hari ini kita akan membahas dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT. UU ini telah diubah dengan UU 1911 dan UU Cipta Kerja tahun 2020. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UPDP adalah dasar utama. Selain itu, ada juga peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, OJK, Bank Indonesia, dan Bapepti. Keabsahan transaksi elektronik. Menurut pasal 5 UIT, informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dan dokumen tertulis. Artinya transaksi online seperti jual beli digital, konter bayar elektron, pembayaran online dapat dinyatakan sah secara hukum. Transaksi elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, identitas yang jelas, objek transaksi yang jelas, serta jejak transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanda tangan elektronik. UIT juga mengakui keabsahan tanda tangan elektronik atau digital signature. Terdapat tanda tangan elektronik biasa dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik resmi. Perlindungan data pribadi. Dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Melalui undang-undang, pelaku usaha diwajibkan menjaga keamanan data konsumen. Pelaku usaha harus memperoleh persetujuan dari pemilik data, melindungi data dari penyalahgunaan, serta memberitahukan apabila terjadi kebocoran data. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Tanggung jawab marketplace. Platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik. Marketplace wajib melakukan verifikasi penjual, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta menghapus konten yang melanggar hukum. Platform digital juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam melakukan pengawasan. Cybercrime dalam bisnis digital. Perkembangan bisnis digital juga menimbulkan berbagai risiko kejahatan cyber atau cybercrime. Contohnya seperti penipuan online, pencurian data, pembobolan sistem, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, pelaku usaha digital wajib menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Perkembangan teknologi juga melahirkan layanan fintech seperti pinjaman online, dompet digital, dan payment gateway. Ini semua bagian dari evolusi finansial modern. Fintech diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selain itu, aset kripto dan teknologi blockchain juga berkembang pesat dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ekonomi digital nasional. Pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangan ekonomi digital nasional. Dengan kebijakan yang mendukung, kita siap menghadapi era digital. Perkembangan teknologi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperluas akses bisnis bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi hukum digital terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan memahami aspek hukum digital dan e-commerce, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis digital secara aman, legal, dan bertanggung jawab. Hukum digital menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan bersahaja. Terima kasih.